Karena orang yang sukses itu berawal dari sebuah organisasi. Kalian itu harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan cuma mau stuck di sini-sini saja gitu. Kalian harus berani coba hal baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podsi, selamat datang di podcast online dakwah silaturahmi remaja. Tempatnya ngobrol santai, isi hati dan inspirasi bareng Podsi. Nah, hari ini merupakan episode perdana nih dari Podsi. Nah, di hari ini kita bakal bahas topik yang sangat relate nih kayaknya sama remaja. Topiknya itu tentang pengembangan diri ala remaja, di mana masa-masa remaja tuh kita punya semangat nih yang tinggi-tingginya, kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi sayangnya kita punya emosional yang masih belum stabil atau istilahnya tuh masih labil nih. Tapi itu sebenarnya wajar banget nih teman-teman, karena di masa remaja itu kita masih belajar mengelola emosi, belajar mengenali diri sendiri, dan belajar jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, sebelumnya di sini aku nggak akan ngoceh sendirian nih, karena kita punya teman-teman dari SMK SBS Kuningan. Datang dulu. Halo semuanya. Nah, di sini kita sama Soleh dan Amel nih dari SMK SBS Kuningan. Boleh dong perkenalan diri dulu. Dari siapa dulu? Iya. Soleh. Halo Sobat Potsi, perkenalkan nama saya Solihuddin. Saya berasal dari Desa Cipicung dan saya bersekolah di SMK SBS Kuningan. Dan untuk hobi saya yaitu berolahraga. Dan aku ya, halo Sobat Potsi, perkenalkan nama aku Amelia Putri, berasal dari Desa Susukan. Aku bersekolah di SMK SBS Kuningan. Kebetulan hobi aku itu hiking atau enggak muncak deh. Wah, mantap. Muncak. Oke, berarti ini masih daerah Cipicung ya kalian Iya, satu kecamatan. Oke, sebelumnya ini kegiatan sehari-hari nih di sekolah tuh selain belajar ngapain aja biasanya? Kebetulan ya di SMK kita tuh bukan cuma belajar, banyak banget kegiatan. Banyak banget. Apa aja tuh kira-kira? Siapa yang mau cerita? Ada ya? Dulu. Di SMK SBS itu datangnya jam 6.45. 6.45 itu udah masuk? Belum. Belum masih datang. Bel kayaknya, kayak bisa disebut bel. Bisa disebut. belnya. Setelah itu jam 7.00 siswa melakukan pembiasaan. Oh, pembiasaan itu Iya. apa aja tuh? Ada sholat duha, pembacaan Yasin, pembacaan surat Al-Waqiah, dan pembacaan surat Al-Mulk. Belum sampai di situ, masih ada lagi, yaitu bimbingan mengaji bersama Dewan Guru. Dewan Guru, berarti dipimpinnya langsung sama Dewan Guru? Betul sekali. Dibagi kelompok gitu. Jadi ada guru ini, guru ini. Betul. Dan untuk pembiasaan juga itu kita ada jadwal ya, Iya. gantian yang megang musuhnya. Ya, setiap malamnya nih sebelum besok kita mau sekolah, malam itu dijadwalkan, diberi jadwalnya. Ini besok giliran siapa sih gitu. Ya. Oh, itu dari siswa atau dari guru yang? Dari OSIS. Oh, dari OSIS. Oh, berarti OSIS berperan penting di pembiasaan itu. Betul. Berarti kalian udah mulai nih sebagai OSIS baru? Udah mulai di jadwal itu? Sudah sih. Sudah. Oh, pembiasaan jadwal. Berarti itu setiap hari? Setiap hari. Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Emang khasnya gitu, khasnya SBS pasti ada pembiasaan seperti itu. Pembiasaan itu. Oh, berarti mulai belajarnya jam berapa? Kalau jam 8-an. Jam 8. Nah, setelah pembiasaan yang kayak sholat duha, ngaji gitu-gitu, setelah itu kita langsung ke lapangan untuk apel pagi. Kita selalu apel pagi. Setiap hari atau hari Iya, Senin? setiap hari. Wah, berarti emang dari pagi itu udah sibuk ya agendanya. Dan untuk apel juga itu sama dijadwalkan. Ada jadwal tugasnya sama tugasnya. pemimpinnya. Itu beda-beda. Biar semua kebagian. biar semua merasa. Iya, Iya, merasakan gitu.
Tapi petugasnya dari OSIS atau Enggak, dari Dari siswa. semua siswa. Kita hanya menentukan siapanya gitu. Oh, tapi kalau ada yang nggak mau gimana tuh? Kalau misal nggak mau gitu Enggak kan sih. ada aja. Ada Di pasti mau aja. mau Semua aja, aja. iya. Wah, keren. Kecuali ada yang berhalangan tidak hadir gitu, pasti ada aja yang inisiatif menggantikan. Oh gitu. Oh berarti rutin ya itu kegiatannya, Rutin. kebiasaannya. Oh iya keren ya. Soalnya waktu dulu aku tuh nggak ada kayak gitu kalau di sekolah aku. Padahal waktu itu tuh hitungannya kayak boarding school tuh, tapi nggak yang sepadat kalian gitu kan. Kalau SMK SBS tuh, SMK SBS itu sebenarnya udah berapa lama itunya? Berjalan pembelajaran itu dari tahun berapa? SMK SBS itu berdiri di tahun 2019. Oh, 19, so berarti udah 6 tahun. 7 7 tahunan. Dan saya angkatan ke-6, Angkatan ke-7. 7. Oh Iya. iya. 6 ke 7. Oh, soalnya waktu dulu kayak belum tahu tuh ada SMK SBS di Cikicung gitu Iya, kan. karena pas awal itu muridnya cuma 4 ya. 4 untuk awal. Iya, untuk awal. angkatan pertama tuh gitu. 4 orang. Tapi berarti setahu aku yang SMK khusus bisnis tuh baru di SMK SBS atau ada Bisnis kayaknya emang iya ya. di SMK SBS aja ya? Kalau SMK yang lain paling ya yang basicnya aja gitu. Jurusan basicnya. Jurusan basic kayak komputer yang gitu ya kalau yang biasanya. Soalnya kayak baru dengar ada Sintak Business School kayak wah ini khusus ke bisnisnya gitu. Hebat. Nah terus kan tadi udah kita perkenalan diri, perkenalan sholat, terus kan ini kalian sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ini. Pasti banyak lika-liku menjadi OSIS. Apalagi kalian kan baru dipilih ya berarti. Iya. Pemilihannya kapan kemarin tuh? Bulan September ya. Bulan September. September pemilihan, terus LDKS-nya tuh langsung ya setelahnya. Langsung. Iya, seminggu itu proses dari. Terus gimana tuh? Mau cerita nggak tentang kenapa kalian mau jadi OSIS di SMK SPS gitu? Dari aku dulu kan. Nah, Buat aku sih kenapa mau jadi pengurus OSIS? Yang pertama ingin mengembangkan diri dan ingin berkontribusi lebih ke sekolah ya. Kalau aku sih gimana? benar juga sih pengen berkontribusi lebih ke sekolah. Terus nggak tahu pengen dari diri sendiri tuh pengen lebih aktif gitu, pengen terkenal famous gitu. Terus jadi dari SMP. Dari SMP. Terinspirasi juga dari lingkungan gitu. Disemangatin kalau kamu tuh cocok jadi ini ya bisa jadi motivasi kita. Gitu. Jadi OSIS. Tapi kan misalkan kalian tuh OSIS juga ya di SMP-nya gitu, kebetulan kedua-duanya ketua OSIS ya gitu. Tapi ada nggak sih rasa kayak udah nggak mau ikut lagi OSIS capek gitu, atau apa, ada nggak atau sama sekali nggak? Kalau saya sih enggak, malah pengen terus. Seru gitu, bisa kerja sama bareng sama rekan-rekan. Kayak gitu. Benar. Kalau apa ya, ngerasa di SMP tuh seru, pasti SMK juga lebih seru nih karena teman-temannya juga udah punya pengalamannya lagi. Nah kita bisa bertukar cerita pengalaman dan nggak stuck di sini aja, pasti lebih seru aja. Ya berarti maksudnya kalian bukan tipe orang yang kayak menyerah gitu kan, soalnya ada teman-teman aku yang biasanya awalnya aktif tuh di SMP, tapi pas SMA tuh kayak udahlah males gitu, kayak udah capek gitu ngurusin OSIS gitu. Tapi ternyata kalian enggak ya. Tapi ini enggak sebelumnya emang ambisi pengen jadi ketua OSIS atau kayak cuma pengurus aja deh dulu gitu? Kalau saya sih bisa dibilang ambisi, bisa dibilang enggak. 50-50 ya. 50-50. Kenapa pengen maksudnya mencalonkan diri atau emang ditunjuk nih jadi calon OSIS tuh, ketua OSIS nih? Untuk Soleh mengajukan diri. Mengajukan diri. Oh berarti emang kemauan sendiri gitu ya. Kenapa tuh pengen jadi ketua OSIS? Gini. Karena orang yang sukses itu berawal dari sebuah organisasi. Betul. Kan kita di organisasi itu belajar untuk memimpin, terutama memimpin diri sendiri dulu kan, baru memimpin anggota-anggota yang lain. Nah, jadi untuk kedepannya itu bakal banyak pengalaman
jadi bisa dapat relasi juga banyak. Dapat relasi, ya sih benar. Soalnya kalau jadi anggota tuh kayak belum tentu dapat relasi sebesar ketua. Sebanyak, Iya, iya, karena kan kalau ketua kita ada relasi keluar juga, terus dari sekolah juga kan apa-apa ketua gitu kan. Kalau Amel gimana? Kalau dari Amel, emang Amel mengajukan diri, terus banyak juga yang Mel calonin aja, guru-guru juga merekomendasi gitu loh. Mereka percaya kalau Amel bisa. Nah, Amel tuh bisa lebih yakin dari omongan mereka juga, bukan dari kitanya aja tuh. Nah, gitu. Oh, berarti emang dari karena mungkin Amelnya kapabilitasnya tinggi gitu. Jadi Iya, ditunjuk sama orang tuh iya. kayak ini mah Amel mah cocok Iya, nih gitu. gitu. Tapi kenapa ini pasangannya sama Soleh, apa emang udah ada apa komunikasi sebelumnya atau emang deket dari SMP atau gimana? Pas SMP deh, Pas SMP. Oh. kita tuh Kita gimana ya gini, kita kan sama-sama mempunyai pengalaman sebagai ketua OSIS di sekolah yang sama SMP. iya, pas SMP-nya itu ya, kan kita beda angkatan 1 tahun. Nah, beda setelah angkatan. Asoleh melepas jabatan sebagai ketua OSIS, langsung ke Amel. Oh, langsung Gitu, gitu. iya, pas SMP-nya. Tapi bukan Amel wakilnya sebelumnya. Belum. Oh, belum. Bukan maksudnya. Oh, bukan Amel. Jadi di SMP itu wakil sama ketua itu satu angkatan ya. Oh, Ya, satu angkatan. satu angkatan. Terus langsung ditunjuk Amel gitu setelahnya Pak, atau kan pemilihan dulu tuh. Oh, Nah, pemilihan Amel dulu. ini. Oh, Amel langsung. Tapi ada calon lain sebelumnya Amel? Ada. Oh, ada. Ada 4. Oh, ada 4 tuh banyak ya. Tapi Amel yang unggul gitu Iya. jadinya. Oh, ya jadi dari situ Soleh yang apa ngajak Amel atau Amel yang ngajak Soleh nih? Kayak kita tuh apa ya? Wah, nanti SMK kalau ada OSIS pengen samain dia gitu. Oh, Jadi gitu. kayak udah Oh, apa ya? iya. Udah ada Panggilan niat orang gitu. mungkin. Iya, Karena kan emang maksudnya udah tahu nih maksudnya Soleh waktu itu gimana di SMP, Iya. terus Amelnya juga kan gimana gitu di SMP-nya. Oh, iya ya. Berarti kalau ntar ke depannya nih, kan kalau di kuliah, rencana kalian pengen lanjutin kuliah atau pengen langsung berkarir gitu? Untuk Soleh sih tentu saja pengen melanjutkan kuliah Mm-mm, dan sambil bekerja juga sih. sambil kerja. Emang itu apa idealnya gitu kayak. Iya. Kalau Amel gimana? aku pengen setelah lulus SMK tuh berkarir dulu. Nah, tapi kalau di perjalanan emang yang meyakinkan untuk kuliah, pengen kuliah. Sebenarnya 50-50 juga sih. Iya. Pengen semua kalau bisa. Pengen semua. Tapi kalau misal di kuliah mau ikut lagi nggak kayak band gitu kan? Kalau di kuliah ada istilah band, terus ada istilah senat tuh kalau gitu. Nanti rencananya kalau misal kuliah itu mau ikut lagi nggak? Kayak kan semacam OSIS ya itu. Ya. Kalau Soleh sih tentu saja pengen, tapi melihat dulu nih apakah benar-benar sama pekerjaan. Oh iya, karena kan maksudnya kalau kuliah tuh apa kita udah beda pandangan tuh. Misal kita udah fokus mau di karirnya, terus kuliah biar jadi tambahan ilmu atau gimana gitu kan ya. Kalau Amel gimana? Iya, aku mau lihat tuh ke depannya gimana. Kalau memang situasi dan kondisinya meyakinkan untuk Amal ikut organisasi lagi, ya paling ikut lagi. Ikut lagi. Terus kemarin kan soalnya itu ya ikut apa pelantikan Paskibra ya. Itu Paskibra kabupaten atau apa itu? Jadi waktu itu tuh soalnya mengikuti pelantikan Paskibra, yang dimana anggotanya itu dari sekolah-sekolah lain berkumpul di Paskibra kabupaten. Nah, untuk kemarin itu sebenarnya bukan pelantikan ya, tapi musyawarah. Oh, musyawarahnya. Ya. Pembentukan struktur untuk program kerja selama 1 tahun ke depan. Tapi itu tuh berarti Paskibra Kabupaten Kuningan gitu namanya atau apa? Iya, Paskibra Kabupaten Kuningan. Nanti tampilnya di mana itu biasanya? Jadi begini Kak, Paskibra itu ada beberapa bagian. Ada Paskibra K, ada Paskibra, ada PPI, dan ada pasukan inti. Jadi ada banyak. Ada banyak ini. Dan kebetulan Soleh mengikuti Paskibra Kabupaten. Oh, Paskibra K-nya. Ya. Oh iya. Tapi itu ada seleksinya nggak? Untuk Paskibra Kabupaten itu tidak ada. Oh nggak ada. Jadi yang mau aja gitu. Ya, kalau Paskibra K itu ada. Oh, Paskibra K tuh yang ngibarin bendera merah putih duplikat di
3 tempat, yang di kabupaten, provinsi, dan di Istana Merdeka. Oh, ya itu berarti udah ini levelnya lebih tinggi ya. Ya. Gitu. Iya. Kalau Amel juga kan dikenal ya, aku dengar-dengar duta siswa ya, itu duta siswa Kabupaten Kuningan juga. Iya benar. Oh, itu gimana cerita awalnya bisa ikut? Cerita Duta awalnya siswa. tuh Amel main HP nih, scroll TikTok, scroll IG, ya. kayak nemu lewat di beranda si duta siswa itu lagi open recruitment. Iya. Nah di situ tuh Amel kayak tertarik, ikut aja deh, kan yakin aja gitu dari sendiri bisa gitu. Udah tuh Amel coba daftar, jalin proses-prosesnya, ada kayak ada seleksinya juga. Oh, seleksinya. Iya, karena banyak banget diseleksi. Setelah itu ada pengumuman. Setelah pengumuman itu, nah itu yang finalis, baru finalis. Setelah finalis itu karantina beberapa kali Zoom untuk dapat materi, setelah itu tugasnya gitu-gitu. Setelah karantina beberapa kali ditentuin siapa nih yang benar-benar jadi duta siswa Kabupaten Kuningan. Nah, Amel lihat di filenya, file siapa aja yang masuk duta siswa dan ada nama Amel. Iya. Sebenarnya tapi di dalam file itu kayak ada yang bagi-bagiannya, kayak duta siswa utama, duta siswa literasi, pariwisata gitu. Dan itu kategorinya itu yang termasuk SMK yang unggulnya tuh di duta siswa tersebut tuh. Nah, Amel di situ kan masih SMP, jadi Amel kepilihnya jadi duta siswa putri. Duta siswa putri Kabupaten Kuningan 2025. Oh, itu per tahun? Iya, per tahun. Oh, tapi berarti sekarang juga masih ya? Masih jadi duta ini siswa. baru awal. Oh, baru Soalnya akhir bulan ini juga baru pertemuan perdana se-Kabupaten Kuningan. Se-Kabupaten Kuningan. Itu yang ngadainnya siapa deh duta siswa tuh? Yayasan gitu loh. Oh, yayasan. Iya. Orangnya dari siapa ya? Karepa tuh dari gak tahu luar mana. Yayasan gitu. Oh, tapi berarti yang ikut tuh semua siswa di Kabupaten Kuningan? Ada yang di luar Kabupaten Kuningan. Ada juga? Iya. Tapi berarti itu cakupannya apa? Kabupaten Kuningan atau Jawa Barat atau apa? Amel kan ngedaftarin dirinya itu sebagai duta siswa kabupaten. Ada yang Indonesia, ada yang provinsi gitu. Oh, berarti luas banget ya sebenarnya itu tuh programnya gitu. Iya, luas. Iya. Berarti Amel salah satu orang hebat yang masuk ke duta siswa itu. Selain ikut organisasi, apa kalian sering ikut lomba-lomba atau apa gitu? Untuk saya itu menemukan mencoba hobi baru. Hobi baru, apa tuh hobinya? Dari olahraga. Pernah ikut juga boxing, sepak bola, futsal, dan silat. Terus olahraga ya? Olahraga juga. Oh, itu berarti dicobain semua? Dicobain semua. Dan ahli semua, nggak tahu? 50-50 lah. Baru karena masih belajar juga ya. Itu ekskul di sekolah atau di luar kegiatannya? Sebagian sekolah dan sebagian di luar. Oh, ikut juga. Berarti sibuk banget ya kalau di ini. Sibuk banget. Kalau Amel gimana? Kalau aku ya cara mengembangkan diri itu berani mencoba hal baru. Gitu. Enggak takut mencoba. Terus juga dari pengalaman Amel juga kayak ada olahraga kayak Asoleh, tapi nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu, karena emang hobinya soalnya olahraga. Iya. Kalau Amel tapi olahraganya apa? Silat. Oh, silat. Iya. Pas tahun 2023 aku sempat ikut kejuaraan silat itu di Kuningan sama di Cirebon. Oh, di Cirebon juga. Itu berarti mewakili Kuningan kalau Cirebon? Kalau itu mah kayak Cirebon Open tuh dari semuanya. Oh, siapa aja yang mau ikut gitu. Bukan yang tingkat-tingkat gitu. Oh, iya. Berarti silat. Terus, nah kalau misal ini nih, kita agak luas ya pembahasannya. Tantangan remaja saat ini menurut kalian tuh apa dalam mengembangkan diri gitu? Remaja saat ini. Menurut saya tantangan remaja itu ini
Ini terlalu lama ya bermain handphone gitu. entah itu nge-scroll Mm-mm. ataupun bermain game online. Itu Game salah satu online. tantangannya. Tapi Saleh sendiri main game online nggak? Tidak. Oh enggak sama Enggak. sekali. Wah, tapi scroll iya ya. Suka. Kalau Amel? Betul banget nih, dari yang scroll-scroll itu kadang kita tuh melihat orang lain overthinking, kayak melihat orang lain sukses, kita malah jadi ini overthinking, apa ya, melihat orang lain sukses, kitanya apa ya, pengen juga. Nah, padahal kan setiap orang tuh punya waktu dan eh, Kayak skill iya, masing-masing skill lah masing-masing gitu. gitu. Jadi dia tuh ragu buat mengembangkan dirinya. Ya terlalu banyak overthinking ya, jadi nggak punya waktu buat ngembangin diri sendiri gitu. Iya. Tapi Amel ini nggak main game online gitu? Enggak, Oh, aku emang dari keluarganya nggak boleh main game. Oh, nggak boleh main game. Iya. Oh, tapi kalau HP dibatasin nggak, kan suka ada. Enggak sih, Oh, batasan. enggak. Asal tahu batasan aja. Nggak tahu batasan karena kan udah dewasa ya, Iya. makanya masa nggak bisa. Nah, terus berarti itu zaman sekarang tuh game online gitu ya, sama scroll gitu. Tapi sebenarnya scroll juga kan tadi ada manfaatnya ya kan, Amel juga jadi tahu tuh Iya, info benar. siswa kan. Jadi sebenarnya scrolling tuh bukan hal negatif, cuma perlu dibatasi aja Iya. ya, dibatasi. Dan kadang kan kalau misal Instagram atau TikTok tuh Banyak kata motivasi. nah iya itu, jadi tergantung apa yang kita cari tuh. Iya. Kalau kita nyari yang mukbang terus ya keluarnya mukbang. Kalau kita cari game terus keluar game gitu. Kalau kita cari yang info-info kayak gitu kan keluarnya juga ini ya. Jadi itu tergantung pribadinya juga ya kalau scroll itu. Terus ini juga ada beberapa pertanyaan nih biar kita tetap nyambung sama tema pengembangan diri gitu. Nah terus ini sih. Nah selama kalian mengembangkan diri ini tadi kan soal misal olahraga atau di organisasi, ada nggak apa ya masa-masa di mana kalian tuh merasa gagal gitu, kayak aku kayaknya nggak bisa deh di sini, atau kayaknya aku lemah deh di sini, atau gimana gitu, ada nggak misalnya? Pasti ada sih. Mesti ada. Tentunya ada. Kayak kita merasa gagal, terus berat sama yang kita lakuin. Kadang juga kan suka ngerasa dah malas buat melanjutin ini semua gitu ya. Tapi dari situ tuh namanya juga proses pengembangan diri. Itu hanya apa ya, kata-kata dari setan gitu ya, ngegoda kita buat berhenti mengembangkan diri. Kalau salah gimana? Ada nggak masa-masa itu gitu? Tentunya ada sih. Ada atau enggak Tapi secara soalnya itu spesifik? selalu berpikir positif. Bisa. Yakinin diri gitu. Yakinin diri. Mindsetnya emang berarti harus positif ya, biar Iya. enggak kebawa arus itu tuh, godaan-godaan Iya. gitu. Pikiran ini banget, Pikiran menguras. negatif. Oh iya. Terus kan tadi masa-masa gagal gitu, tapi ada nggak misal satu kejadian ini spesifik ya, misal kayak kalian pernah ngomong di depan terus diketawain atau apa gitu yang bikin kalian tuh merasa aduh sedikit down, tapi nggak, kemudian tuh kalian mulai bangkit lagi gitu. Ada nggak satu kejadian aja yang menurut kalian tuh kayak bikin oh ini tuh titik balik aku buat bisa berkembang gitu? Ada nggak misal? Aku ada sih. Ya. Gini, pas ujian tuh nilainya anjlok. Kayak ih kenapa sih nilainya kok segini? Padahal dari situ tuh kita belajar kalau misalkan belajar buat nanti ke depan itu bukan buat nilai aja, tapi biar kita tahu, biar kita bisa lebih baik dari kemarin. Oh, berarti dari ujian itu ya, nilai ujian yang anjlok itu. Kalau Soleh ada nggak satu kejadian itu yang spesifik? Kalau saya sih, oh ya, sama sih di TV tidak ada, tapi bisa ceritain. Bisa ceritain, oh iya. Ceritain. Tapi pasti ada ya masa-masa itu. Atau enggak ini ada nggak satu apa ya kayak nasihat yang menurut kalian tuh sampai sekarang kalian pegang gitu, nasihat itu? Nasihat misal kayak apa gitu, jangan nyerah sama kegagalan atau apa gitu. Ada nggak misal dari orang tua atau kalian dengar dari medsos atau dari teman, guru, atau ada nggak? Ada sih ya.
Ada. Kesuksesan itu dipegang dari kitanya sendiri gitu, bukan dari omongan orang lain. Oh iya betul itu. Jadi Kalau kita saya yang kendaliin. kita yang kendaliin karena kan kita yang jalanin ya. Iya. Gitu. Omongan orang lain tuh sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apa kalau kitanya nggak ngedengerin itu. Iya. Karena kan kita nggak bisa nutup mulut orang-orang kita kan cuma bisa nutup telinga kita. Kalau asalnya gimana? Ini contohnya kita ya, mau sampai tujuan, tapi ada penghalang. Nah, tentu saja ada banyak jalan, mau itu ke atas, ke bawah, ke kanan, maupun ke kiri. Pasti ada jalan, jangan nyerah karena ada tantangan. Hadapi tantangan tersebut. Hadapi tantangan tersebut. Oh berarti pasti ada jalan gitu ya? Iya, pasti ada jalan. Mau jongkir balik, pasti ada. Pasti ada jalan. Itu tuh peribahasanya tuh ada gini ya banyak jalan menuju Roma. Jadi itu tuh peribahasa peribahasa kalau kita tuh banyak gitu. Kalau kita misal jadi dokter kita bukan berarti harus banyak uang aja, tapi kita bisa lewat prestasi misalnya gitu kan. Menurut kalian seberapa penting kita memilih teman gitu dalam mengembangkan diri? Karena kan kalau kita punya teman yang misal kurang baik sikapnya, nanti kan mau gak mau secara nggak langsung tuh bakal ngaruh tuh ke kita. Menurut kalian seberapa penting gitu teman tuh memilih teman gitu dalam sangat penting kan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi lingkungan pertemanan, pergaulan. Ketika kita berteman dengan teman yang Pergaulan bebas itu. bukan, teman yang misal sikapnya atau kebiasaannya yang suka, contohnya gini, ketika kita berteman dengan orang yang suka berorganisasi, otomatis kita akan ikut Terpengaruh. Ya, jadi itu ya berarti kayak kalau memilih teman yang harus lingkungannya positif lah gitu biar kita kebawa juga kan sama mereka. Kalau Amel penting banget memilih teman ya. Paling utama ya teman sefrekuensi dan setujuan sama kita. Kalau emang nggak setujuan susah dong. Iya benar. Potensinya gitu. Ya sih frekuensi itu emang penting sih karena kan kalau masa kita ngobrol tapi nggak nyambung kan kalau sama teman. Frekuensi ya benar. Nah terus kan tadi udah teman, keluarga, terus aku pengen tahu deh cita-cita kalian nih. Cita-cita kalian, maksudnya kan kalau misal waktu kecil SD tuh, kalau aku tuh kayak cita-citanya tuh terlalu ini tuh misal mau jadi dokter, mau jadi tinggi gitu. Tapi pas mulai mencapai dewasa tuh kayak kita mulai realistis tuh, kayaknya nggak bisa nih kalau jadi ini. Aku lebih minatnya ke sini, aku bakatnya di sini gitu. Kalau kalian gimana? Apa itu? Kalau cita-cita itu soalnya ingin menjadi seorang pengusaha. Jadi masuk SMK bisnis. SBS. Pengusahanya apa tuh? Khususnya ada nggak? Pengusahanya itu di bidang makanan. Makanan. Ya pengusaha makanan. Emang Kuningan tuh emang ini juga sih kulinernya juga banyak. Terus kalau Amel gimana? Kalau aku ini pengen jadi owner. Pengen jadi owner skincare gitu. Owner skincare. Ya meskipun sekarang waktunya aku belum pakai skincare, tapi emang tuh nanti menarik pengen jadi owner skincare. Lihat di TikTok tuh kayak terpengaruh banget jadi owner skincare tuh kayak Ya, tapi emang banyak sih sekarang maksudnya kayak inspirasi buat jadi owner skincare tuh. Ada nggak owner yang bikin Amel kayak pengen nih jadi si ini gitu? Ada karena dia itu loh. Dia brandnya apa tuh? Camille kalau nggak salah. Camille itu apa deh? Itu loh karena dia Camille. Ya, itu kayaknya yang pinky di TikTok itu ya? Iya di TikTok. Soalnya kayak pernah lihat tapi nggak yang kayak ngikutin banget tuh. Owner skincare gitu. Berarti dua-duanya berkaitan sama usaha. Makanya masuk SMK bisnis. Jadi buat teman-teman yang mau jadi pengusaha bisa masuk ke SMK SBS Kuningan. Kan kita juga punya ini ya slogan. Boleh slogannya gimana? SMK Sintak Business School, sekolahnya pengusaha muda. Ternyata ada ini ya slogannya. Tapi itu berarti dari sekolahnya langsung atau dari OSIS? Dari sekolahnya. Sekolahnya, iya.
iya iya. Iya. Tapi pernah nggak sih, misalnya dari sekolah ngadain apa kayak seminar gitu, mendatangin bintang tamu kayak dari luar gitu, narasumber? Sering ya, Sering. yang dari perusahaannya itu Perusahaan. langsung ya. Contohnya apa sosialisasi. yang pernah gitu, yang pernah kalian ikutin? Perusahaan apa gitu Sama misalnya? dulu yang kemarin Yang mau kira oh yang ya kecil. ya Iya. Apa itu? Kemarin tuh ada acara pelatihan bisnis digital Oh, bisnis digital. dari perusahaan Klorin kalau nggak salah, Klorin. sama gitu. Dari sekolah mana yang mau ikut daftar gitu. Nah kebetulan kemarin SBS juga ikutan. Bu Vira sama aku ke Cirebon buat ikutin pelatihan tersebut. Nah pelatihan kayak gitu tuh kita diajarin ini live streaming atau enggak jualan online gitu, apalagi iya. di TikTok gitu. Live. Kemarin juga sempat live langsung, live jualan gitu. Oh, jadi langsung praktek? Iya, langsung Wah. praktek gitu dari pagi sampai sore. Gitu. Awalnya mah materi-materi gitu, setelah zuhur sampai sore itu live streaming gitu. Live streaming. Akhirnya ada menang nih pas live streaming yang paling tinggi itunya ada hadiahnya gitu. Oh gitu. Itu yang ngadainnya dari Kalau perusahaan itunya? perusahaan Klorin soalnya. Klorin tuh apa ya? Jadi dia tuh suka live TikTok juga, ngejualin barang-barang. Kalau brand kurang tahu sih ada brand apa enggak. Oh ya, berarti itu kegiatan di Cirebon ya berarti? Iya di Cirebon. Diikutin sama sekolah-sekolah di Cirebon juga atau? Iya, ada yang dari Kuningan juga ada. Itu baru batch pertama, belum ada batch selanjutnya masih ada gitu sekolah-sekolah lain. Oh itu. Kalau Soleh gimana? Ada nggak pengalaman di, maksudnya ikut kayak gitu kayak Amel misal seminar? ada juga itu di sekolah. Oh, di Jadi sekolah. umum. Jadi datang dari perusahaan. Jadi gini, di sekolah kita itu ada 3 kelas industri. Ya, Kelas industri internasional gitu kan. kelas internasional, Iya, kelas nasional, multinasional sama dan industri inkubasi. inkubasi. Oh, inkubasi. Itu bedanya apa tuh? 3 itu tuh. Kalau kelas internasional itu kita pergi ke Jepang. Pergi ke Jepang? Ya, Ada program Ada programnya. Oh, itu banyak gak yang ikut kelas itu? ditentuinnya pas kelas 12 ya. ya. Oh, pas kelas 12. Tapi berarti udah ada yang ke sana? Ada. Ada. Kemarin baru lulus ya. Ya. Oh, itu ke Jepangnya berarti sekolahnya gitu di sana atau apa? Kerjanya atau apa nih? Kerja ya. Oh, kerjanya. Kerjanya di Jepang. Iya. Oh. Tapi masih bisa ikut kuliah di sini. Di sini bisa ikut kuliah terus? Iya. Kerjanya tapi kerja di Jepang, dia bisa kuliah di sini. Oh, gitu. Dan ada juga itunya perusahaannya. Oh, itu tadi yang satu yang internasional. Yang kedua tuh apa tadi? Nasional. Nasional. Itu gimana? Bekerja di PT-PT di dalam negeri. Oh, dalam negeri. Oh, yang Ya. kalian tahu ada yang kemana aja tuh? PT-nya Bu? Ke Sintak ya. Iya. Oh, Sekolah Sintak. yang naungi sekolah kita. Oh, yang sekolah itu Sintak tuh di Cirebon. Di Cirebon. Oh, yang ketiga tuh tadi apa? Inkubasi. Inkubasi. Itu tuh apa? Nah, jadi kita belajar memulai usaha sendiri. Oh, buka usaha sendiri Iya. gitu. Berarti 3 itu tuh dipilihnya waktu kelas 12. 12. Oh, berarti kalau sekarang 10-11 itu Masih belum- proses mungkin masih ya. proses, masih Nilainya. digodok ya. Iya, gitu. Masih digodok sebelum terjun ke itu ya. Oh, tapi ini sih aku mau nyampein, aku tuh waktu dulu tuh ada apa ya, kayak stigma masuk SMK tuh karena abisnya mau langsung kerja gitu. Tapi menurut kalian bener gak itu? Stigma itu tuh? Betul. Betul. Oh, Betul banget. karena mungkin kalau di SMK tuh kebanyakan praktek ya, kebanyakan. Iya, langsung turun ke lapangan. Langsung ke lapangan. Karena tujuannya juga buat kerja. Buat kerja. Oh iya, berarti stigma itu tuh benar ya menurut kalian. Tapi ketentuan kerja atau enggaknya ditentuin dari kitanya. Kita juga, oh, berarti nggak semuanya juga kan? Iya. Iya, benar. Berarti itu stigma yang benar ya, bukan hoax ya. Oke. Mungkin kita boleh ya lanjut sama games nih. Boleh. Udah siap? Ini gamesnya
judulnya No Filter Challenge. Jadi kita jawab pertanyaan cepat, jawab cepat, spontan dan nggak ada edit-editan. Jadi kayak nggak ada filter gitu ya. Oke, siap. Jawabnya bareng-bareng biar nggak ada yang mikir lebih lama gitu. Pertanyaan pertama, lebih suka menyendiri atau rame-rame? 1, 2, 3. Rame-rame. Oh, berarti lanjut dulu ya. Yang kedua, pernah nggak pura-pura sibuk biar nggak diajak nongkrong? 1, 2, 3. Sering. Oh, sering ya. Yang ketiga, lebih milih kerja kelompok tapi pasif atau kerja sendiri tapi cepat kelar? 1, 2, 3. Kerja kelompok. Kelompok tapi pasif. Oke. Sekarang yang keempat, siapa sosok yang paling bikin kamu pengen berkembang gitu? 1, 2, 3. Kakak. Anies Baswedan. Wah, berarti ini tokoh fenomenal ya di Indonesia. Pak Anies tuh hebat banget. Terus lanjut, kalau punya skill instan, kalian pengen bisa apa? 1, 2, 3. Public speaking. Public speaking. Oh ya. Nanti ya kita bahasnya habis ini. Selanjutnya, paling sering overthinking soal apa belakangan ini? 1, 2, 3. Pelajaran masa depan. Oke. Ini masih ada nih. Nah, ini seru nih. Menurut kamu, jadi remaja itu lebih susah ngatur waktu, perasaan, atau ekspektasi? 1, 2, 3. Ekspektasi ya, sesuai. Terus terakhir, hal yang paling pengen kamu capai sebelum lulus SMK? 1, 2, 3. Punya uang sendiri. Ayo. Ayo. paling banget paling ini berarti. Gini. Sukses di SMK. Sukses di SMK berarti pengen sukses dulu sebelum lulus gitu ya. Iya. Oke. Soalnya ada 3. Ada 3 apa? Sukses di SMK itu ada 3. Oh, apa aja tuh? Materi ini saya dapatkan ketika waktu LDKS yang disampaikan oleh Bapak Rofi. Oh iya. Terus apa aja tuh 3 itu? Yang pertama itu belajar dengan sepenuh hati. Oh, belajar sepenuh hati. Terus Dan keduanya? yang kedua itu mengikuti ekstrakurikuler organisasi dengan sepenuh hati juga. Dengan sepenuh hati juga. 3-nya? Menjelaskan misi sekolah. Jadi kita sampai lulus itu. Oh iya berarti 3 itu yang pengen kamu capai sebelum lulus ke SMK. Nah, tadi ada yang seru nih, yang pas kenapa milih kerja kelompok tapi pasif? Kenapa? Sebenarnya gimana tugasnya sih? Kalau Gimana tugasnya emang tugasnya? kelompok ya wajib kelompok gitu. Emang tugas dan tanggung jawabnya Sama ya. Iya. Tapi kalau misalkan tugas sendiri, emang sih sendiri juga yakin kalau aku tuh bisa. Bisa. Tapi kalau emang tugasnya kelompok ya udah Kelompok aja gitu ya. Iya. Sama-sama belajar. Iya. Tapi ada loh yang misal kayak udah susah sama kelompok mending kerja sendiri aja gitu. Dia ngerjain sendiri gitu. Menurut kalian orang kayak gitu gimana? Baik. Enggak baik ya karena maksudnya beban sendiri ya. kelompok gitu. Beban kelompok benar-benar. Terus tadi yang pura-pura sibuk biar nggak diajak nongkrong itu Sering banget. banget. Sebenarnya bukan pura-pura sibuk kita tuh banyak tugas enggak, tapi lebih kayak malas nongkrong gitu, pengen punya me time gitu. Kalau soalnya gitu sama juga. Sama. Juga. Tapi kalian sering nongkrong nggak sama teman-teman di SMK, teman-teman sekolah gitu? Enggak sering sih. Enggak sering. Nggak sering. Itu jalan. Dan Tapi tadi kalian pas pertama tuh lebih suka menyendiri atau rame-rame? Jawabnya rame-rame. Karena apa? Karena kan tadi Karena kalau sendiri tuh suka banyak pikiran yang menyerang gitu loh. Kayak diem pasti pikiran ini datang kita mikirin gitu. Kalau rame-rame kan kita bisa ngobrol gitu, biasa sharing-sharing. Oh iya. Tapi berarti kalian tahu nggak kan suka ada istilah MBTI, tahu nggak? MBTI itu kayak kalian tuh termasuk extrovert atau introvert. Oh iya. Kalian tahu ini nggak apa? Kalian itu termasuk apa gitu?
Asalnya dulu deh. Kalau Soleh gimana? Kalau masuknya sih kalau soal itu introvert. Introvert. Tapi tadi lebih suka rame-rame ya? Ya. Berarti introvertnya maksudnya nggak yang terlalu tinggi tuh presentasinya. Soalnya kan kalau nggak salah aku tuh pernah tes tuh kayak kita tuh punya dua kepribadian tuh, maksudnya kayak extrovert iya, introvert iya, cuma bisa jadi extrovertnya kita lebih tinggi daripada introvertnya. Kayak atau mungkin sebaliknya gitu. Kayak kalau aku kan lebih tinggi introvertnya dibanding extrovertnya gitu. Jadi mengatasnamakan aku tuh introvert gitu. Kalau Amel gimana? Kalau aku ekstrovert orangnya. Extrovert orangnya Iya. lebih suka ini bersosialisasi. Iya, suka ngomong lah gitu. Tapi kalau langsung ngomong di depan, ini nggak apa kayak ada groginya nggak? Kalau grogi pasti, Oh, grogi pasti pasti ada. pasti ada. Tapi nggak yang kayak Nggak apa bisa ya? tuh enggak, Heeh. harus bisa gitu. Harus Bisa, bisa. tapi ya emang diselingi sama grogi gitu. Oh iya, iya. Terus tadi yang apa skill yang pengen kalian kan sama ya dua-duanya Iya. jawab public speaking. Kenapa tuh? Kenapa jawab public speaking? Karena kalau kita bisa speaking tuh public speaking itu enak, bisa ngapain aja. Iya. Bahkan saya pernah dengar ada seorang ketika kita bisa public speaking itu bisa menguasai dunia. Menguasai dunia. Oh iya sih, Ya. karena apa-apa juga harus Ya. disampaikan gitu. Meyakinkan. Meyakinkan orang lain ya. Apalagi kalau di bisnis tuh ya, kan suka ada istilah negosiasi gitu Iya. sama perusahaan gitu. Kalau Amel gimana? Kalau dari aku mah kenapa pengen public speaking, karena kita tuh bakal nemuin banyak kata gitu. Nggak yang kalau misalnya tujuan aku nih public speaking, pasti aku punya kata yang mereka nggak tahu, yang nggak mau jadi public speaking gitu. Oh iya iya. Iya, kalau ngobrol pasti Amel punya kata baru, sedangkan mereka nggak tahu. Jadi lebih luas ya Iya, wawasannya gitu. betul, biar Tapi kalau public speaking itu menurut kalian itu bakat atau bakat seseorang atau emang semua orang juga pasti bisa gitu public speaking? Semua orang juga pasti bisa. Pasti bisa. Tapi ada sebagian orang yang memiliki bakat, nah itu disebut orang yang paling pintar. iya. Oh iya. Karena emang mungkin dia nggak perlu effort buat belajar tapi Iya. tiba-tiba bisa gitu Bisa, ya. gitu. Ada sih ya orang kayak gitu kayaknya. Nah, terus ini maksudnya jadi dari jawaban kalian tuh tergambar gitu gimana kalian keseharian di sekolah. Terus kayak tadi kan menjawab lebih suka rame-rame, lebih suka kerja kelompok gitu ya. Nah, terus terakhir banget nih sebelum kita tutup, kayak pengen dong kasih pesan buat remaja di luar sana gitu. Mau dari siapa dulu? Nah, dari saya dulu. Pesan dari saya ini, untuk mencapai angka 10 itu tidak harus dengan 5 ditambah 5, Iya. tetapi bisa dengan 6 ditambah 4, 9 ditambah 1, atau bahkan 100 dikurangi 90. Dan begitu pun untuk mencapai kesuksesan, tidak dengan hanya satu cara, melainkan banyak cara untuk mencapai kesuksesan tersebut. Oh ya, hebat. Ini remaja-remaja di luar sana harus ini nih, mengimplementasikan apa yang dititipkan oleh soal amanat ini gitu. Terus kalau dari Amel, Kalau dari aku, kalian itu harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan cuma mau stuck di sini-sini saja gitu. Kalian harus berani coba hal baru dan tidak takut bicara gitu. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Amel dan Soleh. Sebenarnya kayaknya masih banyak nih yang bisa dibahas gitu dari OSISnya, dari kegiatan sekolahnya, dari kegiatan di luar sekolah itu pasti banyak ya. Tapi karena durasi podcast ini nggak lama ya teman-teman, jadi next bisa di luar podcast ini. Mungkin terakhir dari aku, jadi intinya aku mau sedikit nyimpulin ya dari pembahasan kita. Kayak tadi pengembangan diri itu dimulai dari diri sendiri ya, paling utama tuh dari diri sendiri, terus didukung sama lingkungan, entah dari teman atau dari keluarga gitu. Dan ternyata di perjalanan pengembangan diri itu kita tuh pasti bakal menemukan titik jenuh atau kita menemukan kegagalan, tapi kan itu nggak masalah ya sebenarnya, itu wajar sebuah banget. proses. Itu sebuah proses karena kan di perjalanan itu kita nggak mungkin mulus terus ya gitu, pasti ada kelok-keloknya, ada jatuh bangunnya gitu ya. Tapi
Jadi itu sangat tidak masalah gitu untuk jatuh terus bangkit lagi, untuk sedih terus bangkit lagi gitu ya. Nah terus selain itu di pengembangan diri itu kita tuh apa ya, perlu kan ya untuk menentukan target gitu dari sekarang gitu. Misal tadi Amel pengen jadi owner skincare, terus Soleh pengen jadi pengusaha makanan gitu. Nah jadi buat teman-teman di luar sana, tadi Amel udah bilang kita jangan apa ya, jangan takut untuk mencoba gitu hal-hal baru gitu. Tadi itu kata Soleh juga banyak hal, banyak jalan menuju kesuksesan gitu. Jadi teman-teman di sana mungkin lewat podcast ini kita bisa sama-sama tahu bagaimana cara kita mengembangkan diri, terutama di masa remaja nih, masa-masa yang istilahnya tuh kita banyak belajar gitu. Dan di masa remaja tuh kita tuh kayak wajar banget buat banyak salahnya gitu. Walaupun bukan di remaja aja ya, sebenarnya di aku juga ini maksud udah kerja tuh, udah kerja tuh sebenarnya nggak harus selalu benar, karena kan aku juga pas misal ngelaksanain tugas dari Pak Kepala juga pasti ada salahnya, tapi kan yang apa-apa itu namanya belajar gitu. Terus ada istilah juga, kita itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak ada istilah gagal. Ya kita kalau gagal ya mencoba lagi, belajar lagi gitu. Jadi mungkin cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih Amel dan Soleh sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber pertama di podcast Putsi ini. Hai. Aduh ini sebenarnya kalau mau jujur nih, pertama ini kan aku tuh sebenarnya ini tuh program yang diadain oleh calon penyuluh agama Islam. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak penyuluh agama Islam tuh ada di KUA? Atau sebelumnya baru dengar gitu? Oh, terdengar ya. Nah, jadi penyuluh agama Islam tuh kayak semacam apa ya, menyampaikan program-program Kementerian Agama dan bertempatnya di KUA gitu. Jadi kan KUA tuh bukan tempat buat nikahin orang aja gitu. Ternyata di sini ada penyuluh agama Islam loh gitu. Kadang kita juga datang ke sekolah tuh ya, kemarin program BRUS gitu, kayak bimbingan remaja usia sekolah, kita datang ke sekolah atau kita datang ke majelis taklim. Nah itu penyuluh agama Islam gitu. Nah terus dari program ini tuh sebenarnya aku tuh pengen, tujuannya tuh pengen lebih dekat tuh sama remaja. Kayak kan kalau misal kita nyampein penyuluhan tapi kita nggak tahu kondisi remaja saat ini, kan takutnya remaja tuh kayak, ih apa sih materinya aku nggak relate sama kita gitu, ini bahas apa sih gitu. Jadi lewat podcast ini tuh aku tuh pengen membangun kedekatan dulu nih sama remaja, terus nanti kedepannya kalau aku mau nyampein penyuluhan ke remaja, jadi lebih tahu kondisi remaja saat ini gitu. Dan apa ya, sebenarnya awalnya tuh kayak deg-degan tuh, kayak bisa nggak ya gitu ngelaksanain podcast bareng remaja, tapi alhamdulillah dari SMK SBS tuh welcome banget gitu buat ini gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman gitu. Dan jangan lupa follow, like, dan subscribe biar makin banyak yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Aku Alfeninullah dan Soleh serta Amel di sini pamit undur diri. Terima kasih untuk semua sobat Potsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.